Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam bersama Ibu, para menteri dan wakil menteri serta pimpinan lembaga atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, dan tidak lupa tentu yang mulia para duta besar yang hadir. Pertama-tama tentu izinkan saya atas nama rekan-rekan sekalian dan secara khusus keluarga besar Kominfo menyampaikan salam selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Marilah kita maknai perayaan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk kembali pada fitrah dan naluri kemanusiaan yang murni, kembali kepada keberagaman, tetapi tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan di antara kita sekalian. Secara khusus, meski telah lewat sehari, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Muhammad Mahfud MD, Pak Menko Polhukam, pada tanggal 13 Mei kemarin. Semoga selalu sehat dan sukses dalam karya, dalam karsa, bertambah pahala dan berkat berlimpah dari Tuhan Sang Pencipta. Perayaan Idul Fitri tentunya selalu identik dengan momen silaturahmi yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin, umat Islam Indonesia senantiasa mengambil peran menebar kebaikan untuk semesta alam, menjalin toleransi dan kerukunan tanpa sekat dalam keberagaman, selaras dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan masyarakat yang majemuk, kehidupan masyarakat yang plural. Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 ini merupakan momentum bersejarah karena bertepatan dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, bagi umat Kristiani yang jatuh pada hari yang sama kemarin pada tanggal 13 Mei 2021. Dalam perayaan Idul Fitri, umat Islam memperingati hijrah atau perpindahan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya dalam rangka meninggalkan kampung kemusyrikan menuju suatu kampung keimanan, dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebuah masyarakat yang baik di hadapan dan di sisi Tuhan dan Rasul-Rasul-Nya. Sementara dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, umat Kristiani memperingati naiknya atau hijrahnya Isa Al-Masih ke surga yang menerobos batas ruang dan batas waktu dalam perjalanan penebusan seluruh umat manusia sampai dengan akhir zaman. Kedua peristiwa keagamaan yang dirayakan pada hari yang sama ini tentu saja sangat bermakna sebagai sebuah anugerah untuk saling meneguhkan dan mengukuhkan persaudaraan sejati di antara sesama anak bangsa ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Persaudaraan dalam keberagaman ini sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip moral dasar kemanusiaan yang dihayati secara universal. Di antaranya prinsip-prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip berpihak pada kaum miskin atau kaum duafa, option for the poor, prinsip solidaritas sebagai komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama, bonum commune, common good, prinsip subsidiaritas yang menjamin sebuah tatanan sosial yang adil dan beradab, serta prinsip kesejahteraan umum sebagai hukum tertinggi, salus populis suprema lex esto. Adagium Latin ini lebih menekankan
kesejahteraan umum bagi masyarakat yang hidup aman dan tertib. Prinsip-prinsip moral dasar kemanusiaan universal tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan kita yang terus-menerus diperjuangkan, sejalan dengan sikap dan setiap perkembangan dan perubahan zaman. Di antaranya nilai religiusitas, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nilai keseimbangan antar hak dan kewajiban, saling toleransi dan tolong-menolong, nilai demokrasi dan cinta tanah air, serta nilai kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law. Betapa bahagianya kita hidup di bumi pertiwi yang masyarakatnya penuh toleransi dan hidup rukun tanpa sekat dalam keberagaman, karena agama memang mengajari kedamaian. Inilah kekayaan spiritual negeri kita yang tercinta, Indonesia, yang harus terus kita syukuri. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah kaum muslimin adalah peristiwa hijrah tadi. Spirit hijrah saat ini menjadi relevan ketika dunia menghadapi pandemi. Hijrah dari ekosistem yang serba fisik ke ekosistem protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat juga berubah dari interaksi fisik ke interaksi online atau virtual. Hijrah dalam bentuk meninggalkan kebiasaan lama menuju keadaban baru agar umat manusia terbebas dari pandemi COVID-19 dan kehidupan sosial ekonomi kita bisa bangkit kembali. Disrupsi digital yang menggerus begitu banyak sisi kehidupan memaksa kita juga untuk hijrah dalam bentuk transformasi digital untuk terus membangun negeri sebagai bagian dari ibadah kita bersama. Salah satu makna hijrah dalam konteks masa kini adalah berbenah ke arah yang lebih baik. Tentu hal ini sangat berhubungan dengan kondisi sekarang, di mana kita harus mengubah pola hidup keluarga dan sosial dalam menghadapi pandemi, sehingga kita dan seluruh masyarakat aman dari virus COVID-19 ini. Dan sebagai umat beriman, hendaklah kita tetap berpegang teguh pada harapan akan kasih Tuhan Sang Pencipta. Ubi caritas Deus ibis. Ungkapan Latin ini bermakna di mana ada kasih Tuhan itu hadir. Sebelum saya akhiri, Pak Menko tadi menyampaikan terkait dengan telekomunikasi di Papua. Dapat saya sampaikan bahwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun di acara-acara besar seperti Idul Fitri selalu terjadi peningkatan pemanfaatan dan penggunaan bandwidth telekomunikasi. Khusus tahun ini sekitar 20 bahkan hampir 30% terjadi peningkatan traffic telekomunikasi, karena memang pemanfaatan ruang digital sudah mengambil peran yang substantif dalam kehidupan manusia, mengambil peran yang besar bagi masyarakat kita. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan ini juga terjadi masalah telekomunikasi kita. Kabel serat optik bawah laut yang hubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur di utaranya Jayapura putus di kedalaman lebih dari 4.200 meter atau 4.050 meter di dasar laut. Dan putusnya kabel bawah laut ini yang menjadi tulang punggung transmisi data Indonesia Barat Indonesia Timur itu terputus, sehingga terjadi gangguan layanan telekomunikasi. Kami terus berusaha bersama operator seluler dan operator fiber optik bawah laut untuk memulihkan transmisi data dari kawasan barat ke kawasan timur dengan pemanfaatan microwave link, radio link, dan berbagai sarana yang lain. Namun demikian, pemulihan sepenuhnya baru bisa dilakukan pada bulan Juni bulan depan. Dan karenanya tentu tidak mengherankan saya apabila memang tadi di Mimika terjadi kendala yang berkaitan dengan transmisi data. Saya juga dapat menyampaikan Pak Menko bahwa di tahun 2021 dan 2022 ini akan kami lakukan pembangunan secara masif dan besar-besaran
infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Papua dan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia di wilayah 3T yang mudah-mudahan kita dapat selesaikan ini di akhir tahun 2022 nanti. Dan peningkatan kapasitas layanan tentu akan semakin membaik dengan akan hadirnya satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 gigabit per second, salah satu dari 5 satelit terbesar di dunia yang akan melayani keseluruhan Electronic Government Indonesia. Mudah-mudahan di saat nanti itu keseluruhan kebutuhan digital kita akan terlayani dengan baik melalui infrastruktur TIK yang lebih memadai. Akhirnya di hari yang penuh kebahagiaan ini, sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom.